Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Para jamaah ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, wabil khusus Ibunda Bu Hajah Khadijah Syarifuddin, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Ada orangnya yang beliau besok akan menikahkan putrinya. Mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan beliau anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, punya turunan soleh dan solehah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini, yang masih punya anak perempuan, yang sedang mengharapkan jodoh, mudah-mudahan diberikan, dicepatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya momongan, mudah-mudahan diberikan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan cepat punya rumah. Yang punya rumah, mudah-mudahan terus-terusan aja kurang. Para jamaah yang berbahagia, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aghwa ala naril jahimi waham Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada pertemuan ini saya akan bahas manfaat sedekah.
Manfaat sedekah yang pertama adalah tazkiyatun nufus, bisa mencegah, memperbaiki jiwa. Memperbaiki apa, Bu? Jadi sedekah fungsinya banyak sekali, diantaranya adalah tazkiyatun nufus, bisa memperbaiki jiwa. Jiwa dan fisik itu beda. Kalau fisik itu tubuh, kalau jiwa adalah ruh. Maka ruh yang sudah diberikan potensi awal, kita punya ruh dari Allah yang tadinya dari alam lahut. Di alam lahut ada namanya alam aslul watni, tempatnya ruh pada saat itu. Kemudian Allah titipkan si jabang bayi ketika sudah 4 bulan 120 hari, kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi dilaporkan sama Allah bahwa si fulan bin fulan perutnya ada janinnya sudah 120 hari atau 4 bulan, tapi itu belum ada ruhnya. Makanya kemudian diambilkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh itu kepada si jabang bayi yang 120 hari. Hati-hati, Bu, ruh ini milik Allah. Ruh ini milik Allah, aslinya dari alam yang suci, dan satu saat akan dikembalikan kepada alam yang suci lagi. Karena surga adalah suci, sementara ini adalah titipan. Awas, hati-hati, jangan sembarangan dalam hidup ini. Karena yang dititipkan oleh Allah adalah barang yang suci, dititipkan dalam masuk tubuh yang suci. Tapi tolong jaga baik-baik. Maka diantaranya adalah sedekah sebagai tazkiyatun nufus, pencucian jiwa. Orang yang jiwanya bersih, orang yang jiwanya suci, tidak mungkin untuk berbuat jahat. Ya, betul nggak, Bu? Walaupun itu polisi. Sekarang polisi lagi geger itu. Siapa namanya? Oh, saya nggak kenal itu. Walaupun sekarang lagi sedih geger. Karena apa? Dia tidak ingat bahwa kau ruh dari alam yang suci. Kalau kau kotori, mengapa demikian? Karena jiwanya yang tidak suci. Orang yang jiwanya suci itu nggak akan berbuat seperti itu, betul nggak? Nggak akan. Itu hanya merusak kepada dirinya, kepada istrinya, kepada keluarganya, bahkan kepada teman-temannya ikut terjerat semua, betul? Gara-gara jiwa yang tidak bisa menarik banyak orang, bahkan bisa menghancurkan negara, betul nggak? Mestinya mah jadi keamanan kan, tapi malah jadi bermasalah. Jadi mengapa? Jiwanya yang tidak suci. Ini itu, Bu, nggak macam-macam. Makanya tazkiyatun nufus. Jadi sedekah, biasakan, Bu, sedekah. Walaupun nggak banyak. Lah, yang bagus lagi, sedekah ada waktu subuh. Ya sekarang bisa, tapi ada waktu yang prioritas, makanya disebut waktu subuh. Bagaimana caranya? Ngasih 2.000. Ibu kalau ke musola kan jauh, kasih aja kaleng, bikin kaleng, pas waktu subuh naruh 2.000, pas waktu subuh naruh 2.000, pas satu naruh 2.000, atau 1.000, atau gopay, terserah. Tapi pada saat itu mengasihnya di waktu subuh.
Ya, ini ada nilai-nilai keberkahan sendiri. Nah, nanti setelah 1 minggu cari waktu yang bagus apa mengasihnya di kotak amal ini. Hari Jumat. Itu juga cari waktu subuh atau menjelang maghrib. Nah, ini supaya mendapatkan nilai keberkahan. Biasakan. Ya. Jadi biasakan. Kalau enggak itu tuh banyak orang-orang jalanan tuh subuh-subuh pada tukang ngamen, tukang apa ya, pulung ya, pada susah-susah itu. Itu juga bagus. Ya. Jadi biasakan sedekah itu pada hakikatnya adalah untuk tazkiyatun nufus, pencucian di diri jiwa. Namanya pencucian jiwa. Ruhnya. Karena orang kalau sudah biasa mengasihi itu nggak akan marah. Siapa yang ngasih sambil marah? Ada nggak? Siapa yang ngasih sambil marah? Ada nggak? Orang ngasih pasti sambil senyum itu biasanya. Betul nggak? Nah, ini jiwanya udah robah. Jadi mengasihi walaupun sedikit. Atau coba ibu ngumpulkan orang masuk ke rumah, ayo mampir ke rumah saya makan-makan. Ibu-ibu marah nggak? Enggak. Nah, itu berarti udah ketahuan itu adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu namanya. Pembersihan jiwa. Ya, pembersihan jiwa. Kalau lama banyak sedekahnya jadi lembut orangnya. Orangnya lembut. Ada lagi yang mengatakan sodako lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Karena ada hadis yang mengatakan irtaziku bisodako. Carilah rezeki dengan cara bersedekah. Loh, makanya dengan cara mencari rezeki dengan cara bersedekah, semakin banyak itu semakin mudah. Ibarat selang, Bu, tahu selang? Bu, selang tahu? Selang. Di sana nih ada keran. Dinyalain kerannya, selangnya dimasukkan. Kalau dari atasnya banyak, pancurannya banyak enggak? Nah, kalau 2000 keluarnya gimana, Bu? Jadi itu gitu, susah. Jadi semakin banyak itu semakin kenceng pancalannya yang kenceng. Iya, semprotannya yang kenceng. Nah, ini ada para ulama yang menjalankan seperti itu. Ya paling tidak kalau nggak bisa begitu, ya itu seperti itu tadi 2000 ngasihlah di kotak, bikin kaleng. Ya, nanti kalau sudah 1 minggu atau 1 bulan masukin ke sini, itu nggak apa-apa. Nah, ini untuk melatih kelembutan hati. Jadi hati kita jadi lembut. Di samping ibu nanti akan kaget ketika di akhirat, ya Allah, ternyata banyak banget amalnya saya di sana. Yang kedua, sedekah bisa menyebabkan kafaratun dzunub. Dosa-dosa yang kecil, Bu. Dosa-dosa yang kecil itu terhapus setiap hari. Jadi ibu semakin sedekah, semakin kurang. Ibarat nih kotoran yang ada di badan kita. Kalau zaman dulu namanya apa ya? Yang belum ada sabun lah, daki ya, zaman dulu kan daki itu. Jadi semakin kita sedekah semakin kotor tuh, semakin hilang, semakin lembut nih. Tahu di sini pada dakian nggak ini? Orang kota nggak kali ya? Nah, nggak jauh dari itu. Jadi melembutkan, Bu, lembut, lama-lama lembut itu. Ini sedekah. Ya, kalau saya cerita yang banyak takut nggak ada duitnya ya. Saya cerita yang kecil-kecil aja. Nah, paling 3 dakinya hilang lah. Walaupun rezekinya belum ya. Ya dakinya aja dulu. Nah, kalau lembutkan. Makanya ini diantaranya adalah melembutkan. Ada lagi melembutkan hati. Hatinya jadi lembut juga, Bu. Orang yang banyak sedekah, hatinya lembut. Ada orang banyak sedekah, bunuh orang, ada nggak? Ada nggak?
Ada nggak? Ya nggak ada orang banyak suka kok. Makanya tadi irtasiku rizqo bi sodako, carilah mencari rezeki dengan cara banyak sedekah. Itu juga ada manfaatnya sedekah itu. Selanjutnya ada lagi, bisa menyebabkan mati, menghindarkan daripada mati su'ul khotimah. Bu, su'ul khotimah itu bahaya. Ketika orang mati tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, kalau nggak mampu itu disebut su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Alamat jelek, segala amal hilang, Bu. Mati dalam kekufuran. Ini bahaya. Makanya dengan sedekah, ya, dengan sedekah itu bisa menyebabkan mati, ya, tidak banyaknya sedekah menyebabkan mati, tidak mati su'ul khotimah, atau gampangnya menjadi meninggalnya dalam husnul khotimah. Ini saya rendahkan lagi, ya, takut nggak punya duit lagi. Supaya kita tetap sedekah, ibu tiap malam bangun, sholat tobat, setelah sholat tobat, sholat tahajud, setelah sholat tahajud, sholat hajat, ibu jalankan. Setelah selesai, dulu sudah pernah saya kasih, bacalah selawat, Bu. Ini udah lama nggak ngomong selawat, nggak baca lagi, jangan-jangan. Apa kapok ya? Ini kebanyakan kapoknya ini. Baca tetap, Bu. Yang biasa 1000 kali satu malam biasa. Orang selawat itu rahmat. Orang yang baca selawat itu nggak ada ruginya. Rahmat itu terus, itu udah pasti. Karena selawat kepada Rasulullah. Selawat terus. Setelah baca selawat, Bu, nih yang paling rendah sedekah apa? Doa. Doa kepada siapa? Saya nggak tanggung-tanggung, Bu, kalau doa itu. Ya, orang nggak sedekah duit, nggak ada duitnya. Ila hadrati ya Allah, orang sedunia yang lagi pada sakit, sembuhkan ya Allah. Sedunia, Bu. Gampang nggak, Bu? Itu doa yang jarang dibaca itu. Saya biasa gitu kalau malam, ya Allah, orang yang lagi sakit sedunia, baik orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semua, Al-Fatihah. Saya doain kayak gitu. Itu nggak ngeluarin duit, Bu. Tapi kita sudah mendapatkan orang sedunia itu. Bisa, Bu? Bisa? Biasakan. Dan itu bisa menyebabkan husnul, karena kita mendoakan orang baik. Makanya ada seorang habib, seorang waliullah, namanya Guru Sekumpul itu. Guru Sekumpul itu kan yang ada di mana? Kalimantan, Guru Sekumpul. Beliau kan kalau doa, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma fir ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma stur ummata Muhammad, Allahumma jbur ummata Muhammad. Artinya apa? Allahumma fir ummata Muhammad, ya Allah ampunilah seluruh umatnya Muhammad. Allahumma ansur, ya Allah berilah pertolongan umatnya Muhammad. Allahumma stur, ya Allah tutupilah kekurangannya umatnya Muhammad. Allahumma jbur min ummati Muhammad, ya Allah tambalkanlah kekurangan-kekurangan umatnya Muhammad seluruh dunia. Beliau mengajarkan itu kepada murid-muridnya, mengharapkan insya Allah dalam satu saat mati dalam husnul khotimah. Begitu. Bisa, Bu? Nah, gampang. Ini bisa semua. Orang nggak ngeluarin duit kok.
itu masih kurang ya Allah. Ibu lagi kepingin punya anak, mungkin yang sudah nikah belum punya anak. Ibu ngelihatkan tetangganya, itu mah anaknya banyak banget ya. Mana yang anaknya banyak? Loh, ibu doain orang yang anaknya banyak. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya itu belum punya anak, nikah udah 4 tahun 5 tahun, mudah-mudahan kayak orang itu ya Allah. Al-Fatihah. Loh, itu doain. Jadi justru orang yang anaknya banyak, doaul ghaib lil ghaib, dia nggak minta didoakan sama kita, tapi kita mendoakan dia. Itu cara. Apakah diaminkan oleh malaikat? Wa anta misli dzalik, kamu juga demikian juga akan dibalas oleh malaikat. Ya, ada lagi. Ibu warungnya sepi, sambil ngalamun, Bu, mana yang sabul? Masih sepi. Loh, ngalamun sama temen yang warungnya rame. Ya Allah, temen saya warungnya rame, saya kok enggak ya Allah. Ya Allah. Setiap malam kirimin Fatihah terus. Nanti didoakan oleh malaikat, kamu juga akan sama nanti. Itu cara. Ya. Jangan malah begini, biarin ntar juga mampet enggak lama lagi. Ada begitu? Malah dirinya sendiri yang kena. Jangan sekali-kali doain orang lain kejelekan, ujung-ujungnya kembali kepada dirinya. Apalagi kalau yang didoakan orang ahli zikir, Bu, para ulama. Banyak kok kejadian ulama ya. Saya perhatikan karena saya pengamat. Orang yang benci sama ulama ambruk, Bu. Ambruk sendiri, bahaya itu. Karena dia tiap malam orang zikir kok. Kita justru doakan sih. Itu cara. Makanya dalam ada hadis, barang siapa yang membenci kepada wali-wali Allah, Allah yang memerangi. Makanya kayak gitu susah itu. Nggak boleh. Lebih baik mendoakan orang lain. Ada orang masih susah, doakan. Ada orang maju, doakan lagi biar maju. Karena itu jelas balasannya dapat ini. Wa anta mislik, kamu juga akan seperti itu. Masya Allah ya. Ini sedekah. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sauban. Siapa, Bu? Namanya siapa? Sauban. Sauban itu sahabat Nabi yang selalu sholat bersama Rasulullah. Itu di pojok sonono, pojok sonono. Ya. Di pojok sebelah sana. Itu sahabat-sahabat. Dia nggak terkenal. Kalau sholat selalu bersama Rasulullah. Ya maghrib, ya zuhur, ya asar, ya isya, ya subuh, terus pasti di pojokan sana. Kalau ibu-ibu mengada di pojok ya, ada di pojokan. Satu saat, ini kisah tapi nanti akan menjadi pelajaran. Satu saat si Sauban itu waktu subuh itu nggak kelihatan. Sauban waktu subuh, Rasulullah kan biasa menengok kanan kiri kalau ngimami. Mana ini? Oh nggak ada. Sampai Rasulullah menunggu itu. Sauban ditunggu, mana si Sauban? Belum ada. Jadi belum qomat. Hampir sampai nunggu waktu mau habis. Waktu subuhnya mau habis. Akhirnya nyuruh qomat aja. Udah qomat saja. Setelah selesai, ya kira-kira jam 5 lebih, selesai sholat subuh, karena waktunya udah mau habis. Akhirnya nanya si Rasulullah, ya para sahabat, itu Sauban itu yang biasa di pojok mana sekarang nggak ada. Mengumumkan, para jamaah, adakah yang tahu di antaranya rumahnya Sauban? Terus ada yang ngaju, aku ya Rasulullah, rumahnya tahu. Mari kita antar ke sana. Jadi jamaahnya diantar sama Rasulullah.
bareng, ayo kita tengok ke sana. Karena sekarang nggak ada. Ada apa dia nggak datang? Itu seumur hidup nggak datang itunya Bu. Ya, nggak datang cuma itunya. Makanya Rasulullah sampai kaget, ada apa sebenarnya? Begitu sudah sampai jalan Bu, habis subuh sampai kira-kira waktu duha afdol, kira-kira jam 9. Berarti kan 3 jam lebih itu. Dari sini kemana kalau jalan kaki 3 jam? Jonggol apa Cario? Kemana ini? Siapa yang pernah jalan kaki? Rasulullah itu sampai 3 jam menuju tempatnya Sauban. Sampai kira-kira jam 9 lah. Itu waktu duha yang afdol kan ini. Nah, setelah itu nanya, adakah Sauban di sini? Kebetulan yang ditanya adalah istrinya. Aku ya Rasulullah, aku istrinya Sauban. Aina Sauban, mana Sauban itu? Ya Rasulullah, tadi pagi meninggal, sekarang sudah di makam ya Rasulullah. Itu ya selama hidupnya nggak ke masjid hanya 1 kali. Itu aja karena mati itu, karena meninggal. Masya Allah, Rasulullah penasaran, apa sih kehebatan Sauban itu? Jalan kaki 3 jam setiap waktu, sudah ada di pojokan itu Sauban. Terus istrinya cerita, ya Rasulullah, saya juga nggak ngerti. Ketika sakaratul maut nih, sakaratul maut, dia yang diucapkan adalah aduh itu bahasa sana juga ternyata. Aduh, kok kurang jauh. Ini yang pertama. Yang kedua, aduh, kok yang tidak yang baru. Aduh, kok bukan yang baru. Ini istri Sauban cerita sama Rasulullah. Itu waktu lagi sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, aduh, kok enggak semuanya. Lah, akhirnya Rasulullah menceritakan, iya benar, si Sauban orangnya adalah ketika dalam sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah tempat surganya. Makanya dia kok kurang jauh, jalan 3 jam masih mengatakan kurang jauh. Nih di sini yang ngaji di sini yang paling jauh siapa coba? Paling jauh mana? Memang mana ini? Kelapa Nunggal. Ya mudah-mudahan ya. Ada yang dari Kelapa Nunggal. Berapa jam ini? Kalau jalan kaki? Wah, jangan-jangan beneran itu. Sauban 3 jam itu, 3 jam. Masya Allah. Itu aja masih kok kurang jauh, karena nilainya pahalanya diperlihatkan. Ibu ya, kalau dalam sakaratul maut itu begitu, bakal tempatnya, tempat duduknya diperlihatkan, tuh tempat kamu. Itu yang menghilangkan rasa sakit itu, karena diperlihatkan tapi dia masih aduh kok kurang jauh saya. Terus diterangkan sama Rasulullah, ya istri Sauban. Yang kedua, dia pernah pada waktu sholat subuh di musim dingin. Kalau di sana musim dingin luar biasa, musim dingin. Dia pakai baju sampai 2 rangkepan. Yang satu baju yang baru ditaruh di dalam. Terus pakai baju lagi yang jelek. Tahu-tahu waktu subuh melihat ada orang dalam keadaan kedinginan. Akhirnya dia tolong, diambillah baju yang luar itu, baju yang jelek, dikasihkan kepada orang itu. Kemudian maka diperlihatkan pada sakaratul maut, aduh kok yang saya kasih malah yang jelek, bukan yang bagus.
Itu ya. Malah yang jelek bukan yang bagus. Bu, kalau mau sedekah yang jelek apa yang bagus? Enggak, biasanya duitnya yang gede yang kecil. Tuh, nanti nyesal itu, Bu. Nyesal. Nah, ini Sauban. Terus yang ketiga, ini kisahnya Sauban. Yang ketiga, ya Allah, pada satu saat si Sauban itu, kalau tadi kan kurang jauh, yang kedua adalah kok nggak yang baru, yang ketiga satu saat dia habis sholat subuh, ya jalannya 3 jam, lama kan. Tahu-tahu dia mau makan roti satu. Ibu makan roti, jangan bayangkan di sini roti Arab itu beda, Bu, kayak ban Vespa. Jangan bayangin roti sini, rotinya besar kayak ban Vespa itu, donat tapi besar segini nih. Nah, terus ada orang minta-minta, sudah 3 hari 3 malam nggak makan. Akhirnya dia dikasih, bareng-bareng makan, dia dicelupin ke roti, ke susu, air, bareng-bareng makan. Maka pada sakaratul maut diperlihatkan, ya Allah, kok nggak dikasih semuanya, malah cuma separuh. Ini orang ahli ibadah aja pada nyesal, Bu, ketika sakaratul maut. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Makanya tadi, dari sekarang sedekah tidak ada alasannya harus pakai uang. Ibu doakan orang yang lagi sakit, yang di rumah Mary, rumah sakit Mary misalkan, ya Allah sembuhkan ya. Nggak harus disuruh. Biasanya masih sakit kan gini. Ini saudara kita ada yang lagi sakit di rumah sakit Mary, Al-Fatihah. Sekarang nggak harus itu. Bisa pun jalanin. Bisa doakan orang yang lagi sakit sedunia, orang yang lagi susah sedunia, orang yang lagi membangun masjid, ya Allah mudahkan ya Allah. Nggak tanggung-tanggung, Bu. Orang yang lagi bangun pesantren, lagi kesusahan, ya Allah mudahkan ya Allah seluruh dunia. Wah, bapak nanti, ibu nanti akan melihat di sana, oh itu ternyata sedunia bukan hanya 2.000 rupiah. Kalau 2.000 rupiah mah susah, Pak. Duit yang juga nggak ada. Nah, ini yang gampang. Kalau ingin, ini pesan yang terakhir, kalau ibu ingin sukses, doakan orang yang pada sukses. Ibu ingin supaya anaknya cepat menikah, doakan orang yang anaknya sudah nikah. Ya Allah, mudah-mudahan bahagia dia, ya Allah. Mudah-mudahan terus, doa terus. Kalau supaya kepengen punya anak, ya gitu sama. Ya Allah, itu orang, mudah-mudahan dia punya anak lagi, ya Allah. Wa anta misli dzalik, itu malaikat yang mendoakan. Mudah-mudahan kamu juga akan seperti itu. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Perbaikilah sedekah kita yang pada hakikatnya sebagai pencucian jiwa, pencari rezeki, memudahkan rezeki, terus dengan cara kebaikan-kebaikan kepada orang lain, itu juga bisa menyebabkan kemudahan untuk dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma fir umat Muhammad, Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma astur umat Muhammad, Allahumma kur Muhammad, Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil ta'ah wa ahlil sa'adah wa ahlil ta'ah wa ahlil khair wa ahlil tayyib wa ahlil tuqah wa la taj'al awladana wa dhurriyyatana min ahli syari wa dhair. Allahumma sallim awladana wa sallim dhurriyyatana wa sallim tauhidina
wa sallim aqaidana illa yaumil qiyamah. Ya Allah, Allahumma tawil umurana wa sahih asyadana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya arhamar rahimin, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahlilana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, wallahu yahdil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.